Saya tidak percaya masa Yesus Tuhan. Saya lebih nggak percaya Sedangkan dia Tuhanmu dilahirkan. adalah Tuhan. Saya lebih tidak percaya. Kenapa? Karena dia belakangan datang. Tuhanku itu adalah Tuhan. Dia yang menciptakan tidak langit dan percaya. bumi. Oke, Kapan sekarang Yesus saya tanya. mengatakan saya menciptakan langit Apa mujizat Allah dari abad ke-7? Apa mujizatnya Allah di abad ke-7? Silakan. Kalau dia memang maha kuasa, buktikan di Allah abad itu ke-7. tidak. Dia itu maha kuasa. Iya, apa kuasanya? Sedangkan Yesus saja dia ciptakan. Iya, apa kuasanya Allahmu di abad Bisa ke-7? mencabut nyawamu. Mana? Bisa Nggak ada. mencabut nyawamu kapanpun Kalau dia mau. mencabut nyawa, Pak, ular kobra Bisa sana pun mencabut bisa nyawa nyabut kapanpun. nyawa saya, Pak. Tuhan kanlah ular kobra. Andainya- Kalau sekedar mencabut nyawa, Pak, kamu hari ini datang ke rumah saya bisa cabut nyawa saya. Anda saya Tuhan kan? Jadi dasar orang menuhankan Tuhan itu bukan karena bisa cabut nyawa, Pak. Ya, itu truk gandeng sana. Bisa berapa orang dihabisi nyawanya? Apakah dia Tuhan? Jadi standarmu mengatakan dia Tuhan bisa cabut nyawa, kau pun bisa cabut nyawa saya. Apakah kau Tuhan? Mikir. Ya, jadi mikir dulu sebelum ngomong. Silakan, dibuka mute-nya. Buktikan apa kuasanya Allahmu. Mikir Di abad ini ke-7. Buktikan. bisa mencabut nyawamu. Itu Jadi apa kuasanya Bisa Allah? menghilangkan. Saya tanya. Bang, kan tadi udah saya bilang ular bisa menghilangkan bumi ini ular kobra, singa itu bisa cabut nyawa, Bang. Itu apakah dituhankan? Kenapa bisa mencabut nyawa? Dia cuma bisa menggigit. Dia tidak bisa mencabut nyawa. Ya udah, coba cabut nyawa aku suruh Tuhanmu nah. Belum dicabut-cabut. Tuhan, Nah, udah. Jadi jangan Tuhan gitu itu ya. mencabut nyawa. Oke, Begini, sekarang saya tanya, apa Kapan Yesus mujizat Allahmu di abad suruh juga Yesus ke-7? cabut nyawaku. Woi, suruh juga Yesus cabut nyawaku. Tuhan Yesus itu mengasihi orang. Dia itu ada untuk menciptakan dan menghidupkan kamu, bukan nyabut nyawa kau. Ya, standar Tuhan saya adalah menghidupkan, makanya kau hidup. Tuhan saya nggak cabut-cabut nyawa kayak truk gandeng, kayak ular kobra, kayak singa, kayak macan. Ya, nggak gitu. Orang kesurupan pun bisa cabut nyawa, dituhanin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami di channel ini. Saudaraku, kesempatan ini kita akan mendengarkan diskusi yang sangat menarik dari Bu Agatha, menjawab akan setiap pertanyaan-pertanyaan tak terduga dari teman-teman kita Muslim. Penasaran dengan video diskusinya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini sampai selesai. Silahkan. Dengan Sang Roh Kudus ini setara dalam satu hakikat. Tidak ada yang lebih tinggi. Sebab kalau saya analogikan ya, tubuh saya ini tidak bisa apa-apa tanpa roh, dan roh saya juga tidak bisa apa-apa tanpa pikiran saya. Inilah yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-30. Ayat yang ke-19 dan 20. Apa yang dilakukan Allah itu yang dilakukan anak, Sang Firman tadi. Firman tadi gelarnya anak. Jadi baik Sang Bapa dan Sang Firman ini setara dan satu. Yang melakukan segala hal itu bersama-sama. Itu, Bang. Silakan. Silakan Mukide. Ini yang bilang ya, muter-muter, orang pertanyaannya muter lagi ke situ. Ya gue jawab muter. Silakan Mukidi, Ihsan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah ini ya, Igo. Kapan Yesus mengatakan dia adalah firman yang hidup? Wahyu 1 ayat 8 dong. Pertanyaan kau aja ada jawabannya ya. Yesus itu adalah firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Ada dong. Silakan Ihsan. Halo, ada lagi yang mau ditanya? Berarti yang memerintah itu Bapak apa anak? Bapak dan anak satu. Yang merintah Bapak apa anak? Kalau Bapak memerintah, anak juga memerintah. Karena satu. Ini kan tadi udah saya bilang di Yohanes 5 ayat yang ke-19. Apa yang dikerjakan Bapak, itu yang dikerjakan anak. Kau nggak nyampe-nyampe kau. Udah dibilang satu Tapi yang hakikat. dikerjakan anak belum tentu dikerjakan Bapak.
Yang dikerjakan Di mana anak dalilnya? belum tentu Di dikerjakan mana? bapak. Di Ya mana kan? dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana Ya dalilnya? kan? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ada, cuman saya nggak hafal Bibel saya. Ya udah kalau belum bisa. Kalau anak kan sunat, kalau anak sunat, kalau anak makan, kalau bapak makan juga. Bukan, yang sunat Anak itu, makan yang juga, makan itu, bapak juga. yang sunat. Nih, saya jawab ya. Yang sunat itu, yang makan itu kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Nah, kan keberatan nggak sama. Ini. Anak itu beda. Kamu kan menjelaskan gini ya, Ihsan, kamu dari tadi di atas, Ada bapak-bapak yang nanya. Ini kan udah saya bilang, Yesus itu Allah, keilahian ini nggak disunat. Yang disunat ini, terus. ingat bang, puasa bang, ingat puasa bang. Jadilah orang Islam yang benar-benar diajarkan sopan santun. Ini bang ya. Berdebatlah kamu dengan cara yang baik, bukan jadi seperti ini. Oke. Di bawah dulu ya. Ini terlalu banyak dosa kamu ya. Banyak kali dosa kau. Ingat ya. Di sini jangan ngeyel. Ingat, di sini jangan ngeyel ya. Saya nanti kalau nanya kamu ngapain muter-muter kotak, kamu nanti sakit hati. Udah dia. Ini aja. Kau mau puasa mau nggak puasa, tapi mulutmu itu mencerminkan ajaran Tuhanmu dan nabimu. Jadi kalau kamu mencerminkan ajaran Tuhanmu dan nabimu, seperti itukah yang mau kamu tunjukkan? Yakin? Yakin kamu mau menunjukkan ajaran Tuhanmu seperti itu, yang suka ngolok-ngolok? Ini saya jelasin, ya. Yesus itu adalah firman Allah. Keilahiannya ini nggak disunat. Yang disunat itu ini, karena Allah itu terang. Gimana nyunat terang? Ininya nyampe. Ingat, dia itu Allah. Jadi anak itu disunat dalam kemanusiaannya, bukan dalam keilahiannya, kan udah saya bilang. Jadi jangan kaget kalau Yesus itu disunat, berdoa, makan, lapar, itu kemanusiaannya. Ibrani 2 ayat 14, cek, baca. Dia menjadi sama seperti anak-anak itu dan mendapatkan keadaan dalam rupa manusia itu, supaya dia bisa mati. Kamu mati, dia juga mati. Kenapa? Karena itulah tujuannya dia mengambil rupa manusia dari Bunda Maria 2000 tahun yang lalu, supaya dia bisa mati, supaya dia menyelamatkan orang-orang mati dalam kematiannya. Nih, ini kan logis. Nih iman saya. Ya, jangan kamu tunjukkan akhlak nabi kau kayak gitu. Naik lagi Ihsan, naik lagi. Nanti kamu makin mempertontonkan akhlak nabimu kalau kayak gitu. Ya, bagus kau di sini. Kalau kau nggak bagus, kayak gitulah nanti. Anggapan orang itu seperti itu ajaranmu. Ya, naik lagi Ihsan. Kalau mau naik boleh. Gak apa-apa, saya butuh orang-orang yang kayak kamu untuk menunjukkan bagaimana iman kau sebenarnya. Wah, saya nggak marah. Ngapain saya marah? Justru saya mau mempertontonkan. Seperti itulah akhlak kalian. Jangan lupa tap-tap ya, nggak usah nyengir-nyengir terus di bawah. Tap-tap, share, sama nge-give. Oke, halo Dava. Halo. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanya? Mau tanya nih Kak. Silakan. Matiin dulu Pak dangdutannya Pak. Besok lagi aja dangdutannya Pak. Mending qosidahan. Silakan. Silakan Pak Dava. Mau bertanya. Yesus itu dilahirkan Maria ya Kak? Ya, kemanusiaannya dilahirkan Maria, tetapi keilahiannya itu adalah Allah. Tapi Yesus itu maha bisa, semua bisa. Kenapa dia capek-capek? Makanya dia bisa dilahirkan. Kalau nggak bisa dilahirkan, nggak maha bisa. Kalau ada ya cuman kan dia dilahirkan. Sabar dong. Jadi kalau ada Allah maha bisa tapi nggak bisa dilahirkan, ini gagal maha bisanya. Gitu. Makanya dia bisa jadi manusia. Santai. Silakan Pak Dava. Slow. Saya jelaskan. Jangan satset pertanyaannya. Jelaskan itu lebih lama, lebih banyak butuh waktu.
Silakan Pak Dava, ada lagi yang mau ditanya? Halo. Jadi hidupnya hanya untuk tersiksa aja ya Kak ya? Jadi Yesus itu bukan untuk enak-enak, mantap-mantap menggauli wanita banyak-banyak, buat dosa, enggak. Jadi Yesus itu memang hidup untuk mengalahkan dosa, bukan mantap-mantap, bukan enak-enak sama janda, sama nenek-nenek, sama bocil. Dia hidup itu untuk mengalahkan iblis, hidup untuk mengalahkan kematian. Keren ya Pak tuh. Jadi dia Matinya tertutup ya Kak? enak, bukan untuk mantap-mantap gitu-gitu. Dia datang memang untuk menyerahkan nyawanya sebagai kurban, untuk disiksa. Betul sekali. Supaya dia benar-benar menjadi Tuhan yang menyatakan bahwa dia mengasihi saya. Siksaan, penderitaan yang dia terima itu adalah wujud dari kasihnya yang dia tanggung untuk menebus saya dan semua orang yang menderita. Sekarang dia di surga ya Kak? Dia memang dari sorga dan telah naik ke sorga. Yohanes 3 ayat 13. Bisa dibacaan Kak? Iya, hanya anak manusia yang telah turun dari sorga dan naik ke sorga. Itu. Bukan ke langit Kak? Sorga Pak. Tapi dalam Kalau cara di gini Pak, perjanjian lama apa tuh, Pak? gini. Dalam skup pandangan manusia, memang dia itu hanya menuju ke langit. Tetapi dalam keilahian, dari cara pandang Allah, dia itu di sorga. Gitu. Kita hanya mampu sebatas di langit. Sebenarnya dia naik ke sorga. Dan Stefanus yang kepenuhan dengan Roh Kudus, yang dipenuhi kuasa ilahi, dia melihat Yesus itu naik di sorga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Seperti itu Pak Dapa. Jadi mau dikatakan naik ke langit, naik ke sorga, karena batas manusia itu hanya sampai ke langit, tetapi keilahian itu melihat dia itu berada di sorga. Seperti itu Pak Dapa. Oh, berarti langit sama surga sama ya? Manusia cuma bisa melihat sebatas langit, tetapi Allah melihat sampai ke sorga. Itu lama kali cara mikir. Ya. Iya. Thank you. Siapa tadi yang ngirim? Jadi tua mana Maria sama Yesus tuh Kak? Keilahian Yesus itu kekal. Jangankan tua Maria, sebelum dunia ini ada, dia telah ada. Karena dia adalah Sang Firman. Dalilnya di Wahyu 1 ayat 17 dan ayat 8. Tetapi kemanusiaannya itu sengaja baru dia ambil 2000 tahun yang lalu melalui perawan Maria. Kan tadi udah saya bilang, dia adalah Allah dalam kekekalan. Dia sengaja mengambil rupa manusia dan menjadi manusia itu 2000 tahun yang lalu melalui rahim perawan Bunda Maria. Supaya bisa mati. Gitu, supaya dia bisa menolong orang-orang mati. Jadi ada tujuannya Yesus itu mengambil rupa manusia, dilahirkan. Supaya dia bisa dicobai, supaya dia bisa mengalami kematian, dan supaya dia juga bisa bangkit. Gitu Pak. Iya. Ada lagi Pak Dava, biar kita naikkan yang lain. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Sudah? Itu aja. Ya, Tuhan memberkati. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Pak ya. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bilang, oh Tuhan mau nggak nikah, nggak kawin, itunya nggak guna. Iya, memang dia datang itu untuk menjadi kurban. Bukan mau kawin-kawinan. Gitu ya. Halo Adil. Halo Adil. Oke. Nih ya dibilang ya, ajaran sesat Oten. Ini agama yang diakui di Indonesia. Jangan bilang sesat dong. Nanti saya balikkan itu kepada Anda sakit hati. Ya, ingat ya, siapa tadi namanya yang bilang Oten ajaran sesat? Loh, nanti kalau Oten juga memandang hal yang sama kepada kamu, gimana kau? Hah? Wah, jangan pernah meludah di depan kipas angin, nanti kena muka kau sendiri, ya kan? Seperti itu. Ada lagi yang mau naik? Oke, ini ya. Ita. Oke, siap.
Halo, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, Pak. Oke, kenapa ini ajaran onte saling seks-seks sama ibu bapak? Oke, teman-teman mau lihat akhlak Islam di bulan puasa? Ini dia. Silakan. Silakan. Oke ya, kita boleh rekam dan share ya di 1.700 orang. Oke, ini bukan ajaran umat Islam ya. Ini ajaran Amerika. Oke. Halo, Pak Ita Islam. Ini datang ajaran Bapak, dari Amerika. Bapak Oke. Islam. Tadi Bapak Orang Indonesia dibodoh-bodohin seperti ini ya Pak ya. Tadi udah bilang assalamualaikum. Arti assalamualaikum tahu nggak Pak? Arti assalamualaikum tahu nggak Pak Ita? Sabar. Arti assalamualaikum apa Pak? kenapa? Arti assalamualaikum apa Pak? Apa seperti ini nabimu mengajarkanmu? Ini aja. Atau ini ajaran Tuhanmu seperti Kamu ini? ini ajaran ini. Cuk. Ya, kita ludahi saja ya. Kita orang Kristen wajib meludahi iblis. Oke? Jadi kita bisa menilai ajaran seseorang itu seperti apa, akhlak nabinya, akhlak Tuhannya seperti apa ya dari umat-umatnya. Tadi dia udah bilang assalamualaikum, tapi dia tidak tahu arti assalamualaikum. Ya, mulutnya tidak ada kedamaian. Ya, Bapak itu banyak-banyak istighfar ya. Kalau bisa sekarang ngambil air wudhu Pak, biar otaknya itu jernih ya. Kalau memang Bapak itu udah iblis ya susah memang ya. Gitu ya. Jadi kalian tahu ya, tunjukkanlah akhlak Tuhan kalian itu seperti itu. Itu ajaran siapa seperti itu? Itu justru keuntungan bagi kami orang Kristen. Melihat tingkah laku Anda seperti itu. Anda tidak menang dari iblis, tapi Anda menjadi pasukan iblis. Orang itu dimampukan untuk mengalahkan iblis, kamu malah jadi iblis. Bagus. Keren ya. Ngeri. Aduh, saya nggak ada lawan emang ya umat itu ya. Ajaran penyempurnaan itu betul, ajaran penyempurnaan ya. Oke, halo Tri. Halo Pak Tri, selamat pagi. Hilang saudara, malu ya gara-gara si Ita jadinya malu. Makanya kalian tuh jangan mempermalukan teman-teman kalian yang nggak kayak kalian itu. Bagus dong. Bikin malu. Jadi malu tuh teman-teman muslim yang naik. Gimana dong ini? Jangan lupa ya teman-teman tetap tap-tap dan tetap nge-give supaya room kita ini anti report dan tegang 70 tahun. Gitu ya. Oke, Jadrul mau naik, Jadrul? Boleh nih, kalau mau naik boleh. Nih banyak banget ya. Oke, yang mana yang mau naik? Nanti bisa saya naikin terlalu banyak, saya bingung ini. Yang mana ini? Oke. Muhammad Hodri. Oke. Muhammad Hodri. Kita tunggu ya. Thank you Pak Tobias. Thank you. Oke, halo Muhammad Hodri. Halo Muhammad Hodri. Selamat pagi Pak Muhammad. Ya. Silakan Pak. Ya, ada yang mau ditanya Pak. Silakan Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Ada yang mau ditanya Pak Muhammad? Pak Muhammad sepertinya masih tertidur ya. Gitu, oke. Kita naikkan lagi ya. Siapa lagi nih yang mau naik ini teman-teman? Biar dinaikkan. Soalnya nih banyak banget yang ngirim permintaan.
Ya. Ini banyak dan masih berputar-putar. Oke, apa siapa lagi namanya nih? Lang. Mana namanya? Udah kirim permintaan belum, Pak? Kirim permintaan, Pak, biar bisa dinaikkan. Nih, belum ada nih ya. Nih, ada masih mutar-mutar. Halo. Silakan Ricky. Ada yang mau ditanya Ricky? Halo Ricky. Sepertinya tertekan ya. Oke, ini ada Gus Ali. Loh, nggak ada. Turun lagi. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Halo, Al-Muluk. Ini banyak ini. Hadri HD, halo. Silakan Hadri. Halo. Ya. Om Swastiastu. Hah? Apa? Sastu? Om Swastiastu. Apa itu? Ah, bodoh kamu itu. Apa Islam? Hindu. Mana ada orang Hindu ngomong gitu, Pak? Coba bahasa yang bagus dulu, Pak. Kamu Maaf bodoh. ya. Maaf. Mungkin Bapak lagi sumbing ya. Coba ulang lagi, Pak. Ulang lagi, Pak. Itu. Ini pasti Jelek. Islam. Ini Bapak Islam ya. Kelakuannya deh. Mana ada orang Hindu tuh, tahu yang saya temenan sama orang Hindu itu bagus-bagus akhlaknya. Anda jangan ngaku-ngaku dong ya. Anda itu nanti jadinya apa? Memfitnah agama Hindu. Agama Hindu tuh nggak kayak Anda mulutnya, Pak. Ya. Ini ajaran siapa ini? Ya. Mamamu ya pasti ya yang ngajarin kok kayak gitu ya. Aduh, orang tuanya nggak pernah sekolah ini. Ngeri sekali ya. Oke, ini ada Wa'ai. Halo Wa'ai. Thank you Christine. Aduh, sasu. Jangan kayak gitu. Jangan bawa-bawa iman orang kalau kamu tidak beriman Hindu. Ini kita masih mau naikkan lagi ya yang lain. Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri. Halo, siapa nih? Masih muter-muter ya. Shalom yang baru bergabung ya. Shalom. Halo Bekicot. Halo, selamat siang. Ya, selamat pagi Pak Lang. Ada yang mau ditanyakan? Di Maluku masih sudah siang. Ada yang mau ditanya Pak Lang? Ya, mau tanya sedikit tentang ajaran Kristen tentang Yesus, boleh? Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya mau tanya. Bapak Muslim Pak Lang? Ya, Muslim. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus itu dibaptis? Oh, itu aja pertanyaannya Pak? Ya, cuma itu aja. Oke, Yesus dibaptis itu untuk menyucikan seluruh air di dunia ini. Makanya dia masuk ke dalam air dan air itu menjadi suci oleh dia. Gitu. Makanya kenapa ketika Nabi Yohanes mengatakan seperti ini ya, aku tidak pantas kamu baptis, seharusnya akulah yang kamu baptis. Aku tidak pantas membaptis kamu, harusnya akulah yang kamu baptis. Membuka tali kasutmu aja aku tidak pantas. Sebab Yesus itu terlalu kudus dan suci. Makanya kenapa Yesus itu dibaptis? Supaya dia menyucikan seluruh air di dunia ini. Dan dengan jalan itu dia dinyatakan di halayak ramai. Karena Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yohanes ini adalah orang yang berseru kepada seluruh bangsa Israel
persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tapi dia kan Tuhan, kenapa harus dia dibaptis oleh Yohanes? Ya, supaya genaplah yang dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa Yohanes itu harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi dia kan Tuhan, kenapa dia harus dibaptis? Dia menyucikan air, itu dari tadi saya bilang. Dia masuk ke dalam air dan dia menyucikan seluruh air. Sekaligus dia dinyatakan di halayak ramai. Oleh Yohanes, dia dideklarasikan kepada seluruh manusia. Inilah Tuhan. Oh ya, mau tanya satu lagi boleh? Boleh, boleh. Di sini banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan. Boleh. Ya. Kenapa Tuhan Yesus itu disalib? Terus dibunuh, kenapa? Iya, karena Musa sudah mengatakan di dalam kitab Ulangan bahwa Yesus itu disalib. Karena Daud juga sudah mengatakan Yesus itu disalib di dalam Mazmur 22. Yesus ini mati dan disalib untuk memenuhi nubuatan nabi-nabi ini. Gitu. Lah, tapi kan banyak yang bilang kalau Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa umatnya. Enggak. Mana sih? Enggak ada, itu dalilnya enggak ada. Yesus datang untuk menebus dosa. Menebus dosa itu tidak pernah ada. Anda cari di Google juga tidak pernah ada itu. Banyak yang bilang kayak gitu loh, Mbak. Tidak peduli dengan kata orang. Tetapi inilah yang dikatakan Yesus, harus digenapi semua tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Jadi Yesus itu kenapa harus disalib? Supaya genaplah yang diberitakan Musa bahwa Yesus itu datang untuk disalib. Genaplah yang dikatakan Daud bahwa Yesus itu harus ditusuk kaki dan tangannya dan harus dibagi-bagikan jubahnya dengan cara membuang putih, dan dia emang harus disiksa dan didera. Gitu. Silakan cari aja kalau ada yang mengatakan Yesus menebus dosa. Saya pastikan tidak ada. Nihil. Gitu. Jadi Yesus tuh ngapain? Disalib. Untuk menggenapi ini apa yang dinubuatkan Musa, Daud, dan nabi-nabi. Silakan Pak Lang, ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi tahu nggak Pak, konsekuensi dari pertanyaan Bapak ini adalah, jadi ada satu Tuhan yang menolak penyaliban ini, sementara nabinya semua diutus mengatakan Yesus ini disalib. Nabi Yesaya mengatakan dia disalib, Nabi Musa menyatakan dia disalib, Nabi Daud menyatakan dia disalib. Ada tiba-tiba satu nabi yang mengatakan dia tidak disalib. Nah ini pasti bukan nabinya Tuhan. Saya tidak tahu, ada yang mengatakan Yesus saya ini diserupakan. Nabi siapa yang mengatakan? Ini bukan nabinya Tuhan. Ini pasti bukan. Nabi siapa yang mengatakan? Ya, ada nabi yang tidak pernah diverifikasi oleh Tuhan saya. Ya. Harus ada dalilnya lah. Enggak, harus ada dalilnya, Mbak. Ada. Harus ada buktinya loh. Nabi siapa? Iya. Nabi siapa namanya? Nabi palsu yang mati memakan ipuh, nabi ya, ini Ulangan 13 ayat 13. Nabi yang suka mimpi. Nah, nabi suka mimpi ini mengajak kita menyembah ilah-ilah lain. Nabi siapa namanya? Nabi siapa? Tidak Disatunya kan Nabi siapa namanya? Nabi palsu. Dicari tahu lah. Iya, saya kasih tahu. Nabinya ini palsu, dia suka mimpi, matinya makan ipuh atau racun. Nah, itu. Nabi yang tidak pernah diverifikasi oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mungkin namanya Nabi Mulyono, betul. Jadi kalau ada, gini ya Pak ya. Ya. Jadi kalau ada, makanya saya bilang konsekuensi Anda menanyakan penyaliban. Kalau Nabi Musa mengatakan Yesus disalib di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23, Mazmur Daud juga mengatakan hal yang sama, Yesaya juga mengatakan hal yang sama. Nah, berarti salah satu, kalau ada nabi yang mengatakan Yesus tidak disalib, ini pasti nabi yang tidak pernah diutus Tuhan kami. Ada memang, makanya dia disebut nabi palsu. Nabi palsunya siapa? Siapa namanya loh, Mbak? Nabi Mulyono. Karena nabi. Enggak. Karena ada namanya lah pasti. Ini saya kasih tahu. Pasti kakak tahu lah. Saya kasih tahu. Di dalam kitab kakak pasti tahu. Kakak pasti tahu siapa namanya. Karena gini Bang, nubuatan. Terus bagaimana bisa kakak bersabar. Makanya ciri-cirinya. Nubuatan itu tidak pernah nama asli letterlek. Nggak ada namanya nubuatan, itu adalah peristiwa yang terjadi. Itu nubuatan.
Nubuatan itu tidak pernah menyebutkan nama secara gamblang, tetapi dia nanti akan seperti ini, dia akan seperti ini, dia akan seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya ada. Namanya nubuatan itu masih bayang-bayang, belum jelas. Itulah yang namanya nubuatan. Masih samar-samar gitu ya. Kalau ibarat kata kaca itu masih kena percik-percik air, belum jelas banget. Tapi kita sudah bisa menilai dari ciri-cirinya. Dari depan, dari belakang, nah ini. Jadi nabi ini ciri-cirinya ya, dia adalah pemimpi. Sesuai dengan Taurat Musa dikatakan dia pemimpi. Sekalipun dia mengadakan tanda mujizat dan dia mengajak kita menyembah ilah lain, ya, bukan Allah Abraham, Isa dan Yakub, ya. Pemimpi mati makan ipuh itu di Yeremia. Lalu dia ini tidak pernah diverifikasi oleh nabi-nabi lain. Nah, ini nabi palsu namanya, Pak. Ya, jadi nabi yang tidak pernah mengatakan Yesus disalib itu adalah nabi palsu. Gitu. Jangan lupa tap share sama nge-give ya teman-teman ya, supaya room kita ini tegang 70 tahun. Silakan Pak Lang, ada lagi yang mau ditanya Pak Lang? Halo, silakan Pak Lang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dibuka mute-nya silakan. Halo Pak Lang. Halo. Halo. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Ada kakak, masih banyak. Silakan. Kakak, kenapa orang Kristen menyalib Tuhannya sendiri? Bukan orang Kristen, karena orang Kristen tidak punya hukum salib. Orang Yahudi pun tidak punya hukum salib. Yang menyalib orang Romawi. Siapa yang menyalib? Barusan saya jawab. Orang Romawi. Orang Romawi. Iya, karena hukum salib itu hanya ada di orang Romawi. Orang Yahudi. Kamu mau tanya Kak? Silakan. Sebelum Tuhan Yesus disalib, sudah ada agama Kristen apa belum Kakak? Ada dong. Bunda Maria itu adalah orang Kristen pertama. Orang Kristen pertama. Terus iya, yang disembah Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus dalam keilahian. Jawaban yang rasional lah Kakak. Iya itu Tuhan Yesus dalam keilahiannya. Karena Yesus saya itu adalah Allah. Ini rasional. Dia Allah. Siapa bapaknya? Yang mengambil rupa Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Allah. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap Tuhannya ada berapa? Allah mengutus anaknya. Bapaknya adalah Tuhannya ada berapa Kakak? Satu. Jadi Tuhannya siapa? Satu. Satunya yang mana? Yesus. Bapak, Bunda Maria atau siapa Yesus? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Gini ya Pak ya. Jadi gini. Option dari pertanyaanmu, Maria kah atau Bapak kah? Udah jelas-jelas tadi saya bilang Maria itu hambanya. Gimana sih? Optionmu itu yang tidak rasional gitu loh. Udah jelas-jelas Maria hambanya. Terus kau bilang, siapa Tuhannya kak? Maria kak? Itu nggak masuk dalam multiple choice ya. Jadi dipikir lagi sebelum bernarasi ya. Jadi Anda tidak kelihatan goblok. Silakan. Kak, berarti hamba Tuhan melahirkan Tuhan gitu. Iya dong. Makanya dia disuruh. Kenapa bisa kayak gitu? Ya iya, karena dia hamba. Enggak ada jawaban yang rasional sama sekali Kak. Rasional. Hamba itu mengikuti perintah Tuhan. Ini rasional dong. Adakah hamba? Bentar. Bukan. Adakah hamba yang menolak permintaan Tuhannya? Ini rasional. Makanya Yesus itu menyuruh malaikat Gabriel mengatakan, sesungguhnya Roh Allah akan turun atasmu dan engkau akan melahirkan. Terus Maria mengkonfirmasi, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Nah itu jawaban ayat itu di Lukas. Itu ayat. Saya tunjukkan ayatnya. Itu Bunda Maria sendiri yang mengaku, aku adalah hamba Tuhan, maka kau boleh memakai rahimku. Itu secara tidak langsung Maria mengizinkan. Lu kenapa bisa kak? Ya karena dia hamba. Makanya ketika Allah memerintahkan demikian, Maria mengikutinya, mentaatinya dengan mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Rasional dong. Karena dia adalah Tuhan. Silakan Mukidi, ada lagi yang mau ditanya? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Nih ya, dalam bulan yang ke-6 nih, ketika itu datang ya kan,
Sesungguhnya engkau akan mengandung, Lukas 1 ayat 31 ya, anak laki-laki dan dinamai Yesus, ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikannya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan memerintah atas seluruh keturunan Yakub, Israel ya, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, ya kan, bagaimana mungkin, aku kan belum pernah berhubungan. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus, dan engkau akan disebut, dan dia akan disebut Allah. Ya, lalu jawab Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkannya. Anda bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 36. Seperti itu, Pak. Penjelasannya aneh-aneh, ini ayat kok aneh-aneh ya. Kalau saya tanya nanti kau juga aneh. Nah, ini kan mau bertanya tentang agama kakak. Jadi jawabannya yang rasional sedikit lah, Kak. Wah, ini jadi gini, Kak. ayat. Enggak. Pertanyaan gini, Kak. Ini berpikir secara logika saja, Kak. Kenapa? Saya suka logika. Ya, siapa yang menciptakan Tuhan, yang menaruhnya Tuhan itu dalam perut Bunda Maria itu loh. Pertanyaanmu lebih nggak logis, siapa menciptakan Tuhan? Ini yakin Iya lu? kan? Logikanya. Itu menurut kakak Tuhan. Oke. Menurut kakak Yesus itu Tuhan. Coba, Bang. Enggak, Siapa yang menciptakan Tuhan? menurut kakak Yesus itu Tuhan. Menurut kamu, jadi siapa yang menciptakan, siapa yang menaruh? Botol, dengar. Tuhan itu nggak diciptakan, lebih nggak rasional lagi otakmu. Siapa yang menciptakan Tuhan? Jangan buru-buru ngomong, belepotan. Coba kau pikir. Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nabimu? Siapa? Saya nanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Tuhan tidak diciptakan, Mbak. Ya udah, ini pertanyaan saya cocok dengan pertanyaanmu tadi. Jadi siapa yang menciptakan Tuhan? Ya itu jawabanmu, jawaban saya. Masalahnya Yesus itu manusia loh, bukan Tuhan. Wah, kan udah dibilang, justru karena dia Tuhan, dia menjadi manusia. Coba sekarang kalau kamu bilang ya, masalahnya Yesus itu manusia loh. Manusia mana yang bisa mati dan bangkit dan gak mati lagi? Manusia mana yang bisa kayak gitu? Manusia mana yang mati, bangkit, lalu tidak mati lagi selama-lamanya? Tidak mati lagi. Tidak mati lagi selama-lamanya. Manusia mana itu? Bukti nyata mana yang Tuhan Yesus tidak mati lagi? Mana ada? Buktinya mana, Kak? Tuhan Yesus. Buktinya adalah. Buktinya mana, Kak? Enggak, ya, buktinya mana, Kak? Ini saya buktiin, blokok. Dengar. 2000 tahun yang lalu di Yerusalem sana, dia itu hidup di antara bangsa Israel. Dia disaksikan biji mata orang, ribuan biji mata orang. Ya, dia itu mati hari Jumat pukul 3 sore, jelas sekali. Disalibkan pukul 12. Mati pukul 3, dikuburkan pukul 6. Hari Minggu pagi-pagi dia bangkit. Sampai detik ini, Kak. Lalu, yes, betul. Lalu sampai detik ini. Iya, dengar telingamu. Sampai detik ini masih ada. Iya. Sampai detik ini. Iya. Sampai detik ini. Udah pertanyaannya? Sampai. Iya, sekali aja ini mau saya jawab. Ya, diam. Islam diam. Ini saya jawab. Pada hari Minggu pagi dia bangkit. Makanya kau semua ini libur hari Minggu. Nah, lalu dia itu menampakkan diri selama 40 hari kepada bangsa Israel. Kemana-mana dia menampakkan diri dan membuktikan kepada orang-orang. Dia itu bangkit dari kematian. Ya, dan setelah itu dia terangkat ke sorga, disaksikan 500 orang, disaksikan murid-muridnya. Ya, lalu yang paling terakhir itu yang menyaksikannya adalah Rasul Paulus ketika perjalanan Damsyik, dan dia terangkat ke sorga. Dia juga menyatakan diri kepada rasul-rasul. Sampai detik ini dia tidak mati. Manusia mana yang demikian? Kak, apa? Sampai detik itu tidak mati. Iya. Sudah tidak mati lagi. Selama-lamanya. Sekarang di mana? Di sorga. Yesus sekarang di mana? Di sorga. Di sorga. Kenapa bisa? Karena dia Tuhan. Kan dia Karena dia Tuhan, dongong. Kalau dia manusia biasa, dia ada di sorga, ini mustahil. Tidak ada yang bisa seperti dia membuktikan itu.
Ya, bahkan nabi kau pun tak mampu. Hah? Tuhanmu sendiri, sesembahanmu sendiri tidak mampu melakukan itu kepada nabimu yang di abad 7. Makanya kenapa Yesus itu kami sebut Tuhan, supaya dia menjadi Tuhan atas orang mati dan atas orang hidup. Ini tertulis di dalam Roma. Ya, di dalam kitab Roma. Jangan dimati mikrofon lah. Iya, karena kamu nggak mau dengar. Jangan dimati mikrofonnya. Gini. Nanya, satu kali saya dengar. Ingat itu, nggak usah berkali-kali. Ya? Iya, makanya jangan matiin mikrofonnya. Ya, boleh? kalau nanya, Jangan. satu kali. Jangan matikan. Ya, satu kali aja Bang. Selesai kamu bertanya, saya menjawab. Paham? Itu, jangan kau itu nanya berulang-ulang pertanyaan yang sama. Kamu kelihatan bodohnya, tidak menangkap. Enggak, Kak, itu yang bodoh loh. Ya, nggak apa-apa saya bodoh. Manusia disembah. Ya, kalau saya bodoh, kenapa kamu yang banyak bertanya? Loh, logikanya. Saya tanya tentang apa yang kalau saya bodoh, kamu yang saya tanya. Boleh saya tanya gantian kamu? Oke, saya bodoh. Saya tanya, kenapa Ya. mikrofonnya dimatikan? Saya mau Bang, kalau orang bodoh itu banyak bertanya, bukan banyak menjawab toh. Baik, karena saya bodoh, gantian saya nanya boleh? Kalau abang pintar saya yang nanya ya, boleh? Saya nggak pintar, cuma saya nanya tentang terus kalau baca. kamu tidak pintar, kenapa ngatain saya bodoh? Orang pintar itu menjawab, bukan bertanya. Kan kamu mempermalukan dirimu. Sekarang saya tanya ya, gantian boleh? Kalau tidak mampu silakan turun. Kalau takut boleh turun. Boleh. Tuhan Anda satu atau banyak? Satu. Kalau satu, kenapa dia menyebutnya kami? Ayo. Kasih ayatnya. Oke. Mana ayatnya? Bentar. Sabar ya. Oke, Anissa 64. Nisa 64 ya nih. Oke, ini dari Quran online ya. Oke. Kan enak nih gini. Nah ya. Oke. Anissa 64. Sabar ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Nah ini Bang, coba Bang, bisa baca? Kelihatan? Lang? Halo, Lang? Iya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul. Kami ini siapa? Kami yang mengutus rasul ini siapa? Allah dan nabinya. Oke, atas izin Allah. Kenapa ada lagi di bawah Allah? Allah mengutus rasulnya, izin nabi-nabinya. Atas izin Allah. Jadi Allahmu dan rasulnya mengutus rasul. Kami katamu Allah dan nabinya atau rasulnya. Allah dan Nabi Muhammad mengutus rasulnya, termasuk Nabi Isamu itu, Tuhan Yesusmu itu loh. Oke, lalu atas izin Allah. Allahmu ada berapa? Ini. Jadi Allahmu dan nabimu mengutus rasul dengan izin Allah lain. Allah yang mana ini? Allah yang mana? Allah yang mana ini? Jadi Allahmu ada berapa? Silakan Lang. Mana yang mana? Makanya baca Anisa ayat 64 dikatakan kami mengutus rasul dengan izin Allah. Kami kata kau bilang, kami itu Allahmu dan Nabi Muhammad.
Ya, Nabi Muhammad mengutus rasul. Sul. Gimana ceritanya, Sul? Nabi kau abad ke-7, Sul, mengutus Isa, Sul. Gimana, Sul? Coba, Sul. Silakan, Sul. Satu aja pertanyaan saya. Jadi, kami mengutus rasul dengan izin Allah. Katamu kami itu adalah Allah dan Nabi. Terus mengutus rasul dengan izin Allah. Allah mau ada berapa, Sul? Pakai logika ya. Katanya Allahnya satu ya, Sul. Aku nggak mute, jangan di mute sendiri dong. Buka mute-nya. Hilang. Orang bodoh nih nanya nih. Nggak bisa dijawab orang pinter, Sul. Kabur, Sul. Halo, Sul. Gimana ini, Sul? Sampai kabur kok, Sul. Kalau nanya kok cak cicuk, nggak pakai nalar, Sul. Jangan lupa tap ya teman-teman ya, sama tetap nge-give ya, biar roomnya aman damai sentosa ya. Oke, kita naikkan lagi ya, Sul ya. Sul. Satu aja pertanyaan saya, Sul. Jangan kabur, Sul. Lagu Kak, nggak usah lah. Halo Sulasmi. Halo Sulasmi. Puasa lagi puasa jangan ngakak sendiri, ntar dikira kunti lagi, Sul. Oke, ini ada Mama Neti ya. Oke, jangan lupa tap terus ya teman-teman ya, sama nge-give biar aman damai sentosa roomnya ya. Oke, Mama Neti, halo. Halo Mama Neti. Masih pagi Mama, udah tidur aja. Jangan gini ya dong, Sul. Pagi-pagi jangan tidur, nanti dipatok ayam. Ya, nanti dipatok ayam rezekinya, Sul. Aduh, jangan kabur semua dong ya. Halo Saipur. Nakuk ya. Aduh. Sul, jangan lari lagi ya, Sul ya. Sul, kok ngorok, Sul? Aduh, gayanya dari tadi tuh sok keras ya kan. Ngata-ngatain saya bodoh. Waduh, thank you Bang Superstar. Halo Brand, ada yang mau ditanya Brand? Halo. Ya mau nanya aja tentang boleh. Tentang iman ortodoks kan? Boleh. Ya maunya dengar dulu penjelasannya biar paham. Nanti kan kamu bisa jawab gitu. Loh, dengar dulu penjelasannya biar paham kamu bisa jawab. Harusnya saya mendengar pertanyaan dong biar bisa jawab. Kok dengerin penjelasan? Anda mau nanya atau menjelaskan, Sul? Iya, maunya aku mau. Oke, kamu yang menjelaskan. Silakan. Dia nanya atau mau menjelaskan nih? Coba. Gini ya. Iya. Kan kalau dari tradisi Yahudi, orang Yahudi itu disunat. Semua orang Yahudi itu disunat. Kenapa ya? Kalau sanakan Yesus aja itu disunat loh umur 8 hari. Betul. Yang saya herannya itu kenapa orang Kristen itu nggak disunat? Kan kami bukan orang Yahudi. Ya, kami bukan orang Israel. Lah itu pertanyaanmu udah kamu jawab. Udah dijawab. Kenapa orang Kristen? Karena orang Kristen tuh bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Sekarang saya tanya, kamu disunat? Iya, saya disunat. Atas dasar apa? Adakah perintah Tuhanmu sunat di dalam Quran? Ya, gini. Jangan macet ya. Gini ya. Silakan. Namanya kita sunat itu kan
ya mencegah bakteri gitu. Dalilnya di mana itu? Tuhanmu bilang gitu. Ya kan nggak perlu dalil itu. Terus ngapain Itu memang Anda mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan? Anda kan mengerjakan perintah Allah. Allah kalau tidak memiliki dalil, tidak memerintah dengan dalil, terus ngapain kau mengerjakan seperti itu? Ini gimana dong? Kamu mengikuti perintah Allah bukan? Ya kita kan ya mengikuti tradisi nenek moyang. Siapa nenek Ya, moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Ya namanya nenek moyang ya pasti ya Siapa nenek moyangmu? manusia Nenek purba. moyangmu yang mana yang melakukan sunat? Nenek moyangmu yang seorang pelaut? Yang mana? Kamu orang Indonesia. Nenek moyangmu itu dulunya agama Hindu semua. Orang Hindu mana yang melakukan sunat? Jangan ngaku Yahudi ya. Lu orang Indonesia. Aduh. Coba nenek moyangmu yang mana lah yang sunat itu? Coba. Ya gini ya Bu. Salam. Kan manusia pertama itu kan Adam sama Hawa. Ya Adam sama Hawa aja sunat. Masa kita nggak Dalilnya, sunat? dalilnya Adam dan Hawa sunat. Wih, keren ya. Adam dan Hawa sunat ya. Ini saya baru tahu nih. 2.400 orang di sini pengen tahu nih di mana dalilnya Adam dan Hawa sunat. Silakan Bang. Ini dapat gosip dari mana nih? Kalau saya boleh tahu nih. Nenek moyang di Adam udah sunat. Siapa lah Ya. mantrinya yang nyunatin dia? Coba aku tanya dulu. Ya. Adam nih kan diciptakan udah dewasa, nggak ada mama, nggak ada bapak. Nah siapa lah yang nyunat si Adam ini? Penasaran aku, serius. Gini Bu, gini. Gimana? Sepaham saya kan, namanya kan orang Kristen juga kan ya di dalam Bible kan Ini dulu mantrinya yang nyunat si Adam ini siapa? ya makanya didengar dulu penjelasannya. Oke. Gini ya, kan kalau orang Kristen juga kan kalau manusia pertama itu kan Adam sama Hawa. Ya dari keturunannya Adam sama Hawa itu kan disunat. Contohlah kayak Tuhan Yesus itu kan datang ke dunia kan manusia. Ya mungkin mengikuti Adam. Bentar, keturunan Adam dan Hawa kan Kain dan Habil. Lari jauh. Jangan jauh dulu. Anaknya Adam dan Hawa dulu nih, Kain dan Qabil dan Habil nih. Ini disunat kagak nih? Ini siapa lagi nih mantrinya? Kalau Qabil dan Habil disunat ame bapaknya masih make sense. Nah, bapaknya nih Adam nih. Nih, ini siapa yang nyunat? Gue penasaran serius. Siapa? Nih. Ayo, dijelasin dulu nih. Tadi Anda bilang nenek moyangnya Adam dan Hawa nih. Kita Ya. mau tahu nih, siapa yang nyunat nih? Berdua Ya nih. kalau masalah Adamnya disunat itu ya mungkin Tuhannya yang tahu lah begitu. Ini saya nyanyi nih. Hanya Tuhanlah yang tahu penyunatan Adam dan Hawa gitu. Gimana? Yang bener dong Bang. Ini kagak ada dalilnya. Abang memang ya seriusan itu Adam disunat? Ya ya Ya, salam. Ini gimana Bang? Gimana? Oke. Silakan. gini ya, gini. Gimana? Kan murid Yesus itu kan orang Yahudi semua, nggak ada yang orang luar dari Yahudi. Hubungannya sunat dengan murid Yesus gimana nih? Iya, maunya didengar dulu. Oke, saya dengar. Kan muridnya Yesus itu kan dari 12 murid atau 13 murid Yesus itu kan itu orang Yahudi. Ya mungkin mereka mengikuti Adam karena Adam itu kan manusia pertama mungkin. Saya kasih dalil aja ya.
nggak pakai mungkin nih, pakai dalil aja ya. Kenapa orang Yahudi murid-muridnya Yesus itu disunat? Karena kejadian ini, kejadian 17 ya. Di dalam Tauratnya Musa dikatakan Allah Abraham itu mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya ya. Anak yang berumur 8 hari itu harus disunat. Anda bisa baca di dalam Kejadian 17, Anda bisa baca dari ayat 9 dan 10-nya. Itu adalah perjanjian antara Abraham dengan Allah, makanya disunat. Kenapa Yesus disunat? Oleh karena Bunda Maria adalah yang keturunan Yahudi ya. Itu karena imannya dia menyerahkan bayi dari Yesus itu untuk disunat. Ini baru jelas dari nenek moyang mereka yang mengadakan perjanjian dengan Allah. Nah kalau kamu bilang tadi ya seperti cerita Adam, ini saya nggak tahu ini dalilnya di mana. Kalau ini ada, jadi Yesus dan murid Yesus itu karena ada perintah Tuhan. Kenapa disunat? Karena perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 17. Ini jelas, ini nggak asumsi. Ada kitabnya. Nah, kalau Anda tuh gimana? Kok disunat? Sekarang saya tanya Anda, disunatnya umur berapa, Bang? Ya kalau saya sih disunatnya itu waktu SMA kelas 1. Nah, Udah lama lah. Yang nyuruh siapa itu? Adakah perintah Tuhanmu seperti itu? Kan saya sudah kan tadi aku udah bilang. Namanya sunat itu kan menjaga bakteri. Terus menjaga bakteri, kita kan bakterinya mau lari kemana? Kok dijagain? Panggil satpam dong. Bakteri dijaga bukan dengan sunat dong, dipanggilin satpam, dijagain tuh bakterinya, dilihat 24 jam tuh, mau kemana lo. Nah, bawa pentungan tuh satpamnya tuh. Nah, yang mana yang bener nih? Nih, ya. dia DM ya, sok keras banget DM-nya. Nanti saya tunjukin DM-nya. Ini DM gue ini banyak banget, keras banget ini DM-nya. Kita sepil nggak nih Bang? Bang mau kabur boleh Bang. Bakteri dijagain. Kalau type ini dia DM ya, DM-nya sok keras banget dia sama gue. Giliran di atas kenapa Bang? Agak macet Bang. Silakan Bang. Ya gimana? Yang satu lagi nih gini ya. Yang aku herannya itu kan gini. Kan agama Kristen itu kan banyak alirannya. Oh, hubungannya apa Bang? Fokus dulu dong pertanyaanmu. Ya, kenapa kamu itu disunat waktu SMA? Adakah perintah Tuhanmu untuk menyunatkan kamu? Kan tadi aku udah bilang sunat itu kan mencegah bakteri, virus gitu. Oke. Ya namanya sunat itu Bu, itu kesehatan Bu. Di mana-mana itu kayak kita laki-laki itu harus sunat gitu. Ya. Ada lagi Bang, saya sama yang lain aja lah Bang. Nggak nyambung Abang ini. Silakan Bang, ada lagi yang mau ditanya mungkin Bang Brand? Ini ada yang minta di-spill lagi nih type DM dia. Halo Abdul Latif. Aduh. Halo. Salam toleransi. Salam toleransi Pak Abdul. Muslim atau Kristen Pak? Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Ya, saya ingin bertanya saja. Ingin bertanya. Boleh tuh? Halo. Silakan Pak, mau bertanya apa? Ya. Di sini yang saya tanyakan sini tentang Bunda Maria. Ya. Bunda Maria kan melahirkan Yesus. Bunda Maria? Bunda Maria melahirkan Yesus toh? Yang saya tanyakan sini, Betul. Tuhan daripada Bunda Maria itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sedangkan Ya. Bunda Maria melahirkan Yesus. Ya, Bunda Maria melahirkan kemanusiaan Yesus, betul. Tetapi
ketuhanannya Tuhan Yesus itu tidak dilahirkan oleh Bunda Maria. Karena ketuhanannya Tuhan Yesus itu adalah gelar. Gelar itu tidak dilahirkan. Gitu ya. Iya. Sebentar lagi nih masalah puasa ini. Puasa. Boleh, Bisa? boleh. Bisa. Apakah ajaran Kristen dianjurkan berpuasa tidak? Tentu Dalam diajarkan Alkitab. berpuasa. Tentu. Betul. Terdapat dan Ulangan 9 halaman 9 ya. Di situ kan dianjurkan berpuasa kan? Selama 44 hari. Halo, ada yang mau ditanya lagi? Ya. Halo? Itu Iya, aja. silakan. Tanya itu aja. Oke. Oke. Selamat Ya, menunaikan ya, ibadah ya, ya. puasa ya Pak Abdul Oke. ya. Tuhan memberkati. Oke, salam toleransi. Ya, salam toleransi Pak. Oke, ini ada tadi ndak apa tadi mau naik ya. Silakan kirim permintaan. Yang mau naik itu silakan kirim permintaan ya. Ini ada Muhammad Rahmat. Itu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk teman-teman Kristen ya yang mau menyambut Paskah ya, puasa Prapaskah. Ini minta di-spill ini. Oke, Muhammad Rahmat, halo. Halo, Ya, salam silakan. toleransi Kak. Ya, salam toleransi Pak. Silakan Pak mau bertanya apa? Ya bisa buka kamera ini ya? Bisa kalau Bapak bisa buka kamera bisa. Yang mana ini? Nih, saya undang buka kamera, silakan. Ya. Iya. Silakan Pak Muhammad, ada yang mau ditanyakan. Acak-acakan ya rambutnya. Gak apa-apa Pak, aman. Baik Kak, saya dari tadi itu mendengarkan gitu ya. Nah, tapi dalam Alkitab juga pernah saya membaca bahwa pokok anggur Allah itu adalah Bapak Abraham ya. Betul. Seperti itu ya. Iya. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Yesus dan apa yang dibawa oleh Musa dan apa yang dibawa oleh anak-anaknya semuanya itu ya berarti masuk kepada anggur pokok itu. Kalau pokok, tuh pokok anggur. keluar daripada anggur pokok itu ya. Pokok anggur. Iya, pokok anggur. Nah, Bukan seperti anggur itu. pokok. Silakan. Maka kan menjadi ranting gitu kan. Jadi tidak menyambung dengan pokok anggur itu. Gitu. Mungkin nggak ranting tidak menyambung dengan pokok anggur? Maksudnya kan ini ranting yang patah gitu. Berarti kan dia itu sudah ranting tidak. yang patah ini siapa nih? Oke, ranting yang patah nih maksudnya siapa? Ya di mana mereka atau siapapun yang tidak sehaluan dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Abraham. Oh, berarti itu seperti umat muslim lah ya Pak ya contohnya ya. Itu bukan ranting dari pokok anggur itu ya. Yaitu tanda kutip banyak. Siapapun yang tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang digambarkan oleh Bapak Abraham, maka dia itu adalah ranting yang patah, kan seperti itu. Betul. Karena Bapak Abraham menyunatkan keturunannya 8 hari. Jadi kalau ada yang menyunatkan anaknya tidak 8 hari, ya itu bukan rantingnya pokok anggur itu. Nih, jadi kalau ada yang tidak menerima ajaran Tuhan Yesus, ya mereka ini bukan dari ranting atau carang-carang dari pokok anggur itu. Jadi bukan hanya ajaran hal utama dan terutama Bapak Abraham ini seperti apa, Kak? Apa Pak? Ajaran utama dan terutama Bapak Abraham ini Bapak seperti Abraham itu tidak mengajarkan apapun.
Karena Bapak Abraham itu tidak menerima hukum. Yang menerima hukum itu adalah di dalam Taurat Musa. Jadi Abraham itu mengikat perjanjian, ya, mengikat perjanjian dengan Allah dengan cara sunat, gitu. Bahwa keturunan, karena gini Pak, kenapa Allah mengikat perjanjian dengan Abraham? Karena Abraham meminta keturunan dari Allah dan Allah menjanjikan keturunan yang dinantikan oleh Abraham. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi Bapak Abraham ini apakah mengajarkan sesuatu? Kalau kita bilang ajaran seperti kayak hukum-hukum itu tidak ada. Ya, Abraham itu tidak mengajarkan apa-apa, tetapi dia mengikat perjanjian bahwa akan ada keturunan yang akan menyelamatkan segala bangsa, yaitu Kristus Yesus. Ini tertulis di dalam Galatia. Oke, di dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Jadi yang dipegang oleh Abraham ini adalah janji Allah, yaitu ya kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunannya seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang daripada keturunannya, yaitu Kristus Yesus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Ya, oke, ya. Oh, boleh saya minta sesuatu, Kak? Apa tuh, Kak? Bisa buka Al-Quran surat 42 ayat 13 coba. Apa tuh, Pak? Quran aja. PS berapa, Pak? 42:13. 42 ayat 13. Oke. Quran surah Asyura ayat 13 ya? Halo? Iya, silakan dibaca. Oke. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepadanya bagi orang yang kembali kepadanya. Ini. Bukan yang mana? Surat 42. Asyura ya. Ayat? Surat 42. Ya, ayat 13 Surat kan? 42 ayatnya 13. Oke. Dia telah menisyaratkan bagi kamu agama yang Wasiatkan. Disyariatkan. Ya. Disyariatkan dan diwasiatkan ya gitu. Bukan. Dia dalam kurung Allah telah mensyariatkan. Betul? Bagi kamu agama yang Dia wasiatkan kepada Nuh. Yang telah kami wahyukan kepada kamu, Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Jadi Nuh dulu baru Ibrahim ya. Oke. Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dalam kurung keimanan dengan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agamanya dan memberikan petunjuk pada agamanya bagi orang yang kembali padanya. Silakan, apa yang mau Ya. dari sini? Kita lihat ini kan judulnya itu kan salam toleransi ya, toleransi. Nah, tapi di sini kita ini malah saling hujat-menghujat gitu. Tetapi dalam ayat itu dikatakan, jangan bilang kita dong Pak. Saya nggak pernah menghujat. Mungkin teman-teman Islam Anda yang menghujat saya. Seperti itu gitu. Jadinya seperti itu. Dari ayat ini apa yang mau Bapak iniin? Ya dari situ kan kita bisa lihat bahwa Tuhan semesta alam ya, yang menciptakan alam muka bumi ini, apa yang di langit dan di bumi ya, mewasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa bahwa tegakkanlah agama dan jangan berpecah belah. Oke. Berarti di situ itu ada agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh? Nah, pengertian bagi kakak sendiri agama itu apa? Loh, saya tanya, agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh? Agama apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim?
agama apa yang diwasiatkan kepada Nabi siapa lagi nih? Musa, Isa. Nah ini saya tanya, Musa ini beragama apa? Isa ini beragama apa? Nuh ini beragama apa? Ibrahim ini beragama apa? Kalau Muhammad kan jelas agama Islam. Nah Isa ini agama apa Pak? Itu silakan minta tolong lagi dibuka surat 6 ayat 161 coba Kak. Silakan bacakan aja. Ini dulu satu dulu nih pertanyaan saya Ya, satu. itu jawabannya ada di situ. Oke, baik ya. Surah berapa? 6161. Surah 6 ayat 61. 61. Baik. Oke. Mana nih? Oke. Surah 6 ya. Surah 6 ayat 61. Oke, dikatakan ya, dialah penguasa mutlak di atas semua hamba. Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga ayat 6 surat 6 iya. ayat 116 161 gitu maksudnya. Oke. Bapak itu ada di situ, dibacakan aja Pak. Oke. Harus Katakanlah, oke nih ya. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan dia Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Agama apa? Nah itu agama yang hanif, yang lurus. Agama yang lurus. diajarkan oleh Bapak Abraham. Itu adalah pokok anggur Allah. Bentar, apakah agama Abraham ini agama Islam? Ditanya, apakah Ibrahim ini Islam itu pengertian kata apa? Saya tidak tahu, itu istilah baru kan? Istilah baru di abad ke-7. Islam itu baru ada di abad 7. Sementara Abraham itu ribuan tahun sebelum Masehi. Betul. Lalu agama apa ini yang jelas ini? Apakah Islam artinya lurus? Karena di sini dikatakan agama yang lurus. Ya, apakah Islam artinya lurus? Tetapi pengikut jalan Tuhan itu sudah dipastikan itu adalah orang-orang Kristen. Ada di Alkitab kami, di dalam Kisah Para Rasul 9 dikatakan pengikut jalan Tuhan, pengikut jalan lurus itu adalah orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus. Sekarang saya tanya Anda, apakah Islam itu adalah orang Kristen? Hah? Apakah Islam itu artinya Kristen? Pakai bahasa Arab gitu ya. Pakai bahasanya bahasa Arab. Islam itu kan pakai bahasa Arab. Nah ini dulu. Jadi fokus ke pertanyaan saya. Sejak kapan Nuh itu beragama Islam? Ini kan tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya ya, Asyura yang tadi itu dikatakan agama Nuh. Ya kan? Nuh itu ternyata tidak ada di dalam surah 6 ayat 161 ini. Di sini malah dikatakan Ibrahim. Apakah Nuh itu sudah beragama Hanif? Oh begitu. Loh itu yang saya tanya. Apakah Isa itu beragama Islam? Universal gitu ya. Universal itu apa yang dibawa oleh Nabi Adam ataupun Nuh ataupun Ibrahim itu sama, yaitu tunduk patuhan kepada Sang Pencipta, apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Oke, Anda bawa Quran terus disatukan dengan Alkitab saya tadi ya, pokok anggur Abraham ya. Sekarang saya tanya, apakah orang Islam menerima kitab seperti ini? Saya kurang paham kalau ke situ. Nah, apa hubungannya dengan Abraham adalah pokok anggur seperti yang di dalam Alkitab kami dengan agama Anda?
Ya kami di dalam Al-Quran itu tadi dikatakan bahwa gitu ya, Nabi Muhammad pun mendapatkan jalan yang lurus itu Dari ya, tanda kutipnya adalah mengikuti Bapak Abraham. Oke, Nabi Anda itu bisa mengikuti Abraham itu dari mana? Dapat ceritanya dari mana tentang Abraham ini? Dalam Al-Quran itu Ah, dikatakan bahwa Abraham itu adalah bapak dari para nabi atau bapak kesayangan. di mana dalilnya? Di surat lupa lagi sih nomor reknya, bahwa Ibrahim itu adalah kekasih Allah gitu. Ibrahim dengan Abraham ini berbeda, Pak. Ya, jadi jangan menyamakan Namanya saja. Abraham yang adalah pokok anggur dari keturunan bangsa Israel, ya. Ini dengan Ibrahim yang ada di dalam kitab Anda. Kenapa? Ya, Pak ya. Karena kitab saya ini tidak pernah diturunkan oleh Tuhan Anda yang telah menurunkan Quran. Kitab saya ini yang menulisnya adalah para rasul. Yang mengkanonnya adalah bapak-bapak gereja. Bahkan sampai ke Injil, ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan Anda atau sesembahan Anda atau Nabi Anda. Nabi Anda tidak mengenal kitab kami. Ya, Nah, kalau dan itu sesembahan kita Anda pun bisa mendapatkan arti daripada toleransi tersebut gitu. Karena dalam kalau Al-Quran Anda, surat justru Anda yang 41 tidak, gini Pak, justru Anda yang tidak bertoleransi. Kenapa? Karena Anda tidak membiarkan agama kami berdiri sendiri. Ya, agama kami berbeda dengan Anda. Ini yang harus Anda pahami dan Anda terima sebagai perbedaan, bahwa Bapak Abraham itu bukan Ibrahim Anda. Kalau Anda terus-terusan nebeng atau nempel dengan kitab kami, Anda namanya bukan lagi toleransi tetapi menjadi benalu. Karena kalau kamu bertoleransi, jangan pernah menyangkut pautkan kitab kami yang dikanon oleh bapak-bapak gereja saya dengan kitab yang atau ajaran yang nabimu terima di abad ke-7. jadi Itu pengertiannya toleransi itu ketika kamu menerima perbedaan, bahwa kita beda Tuhan, beda nabi, dan beda ajaran. Ya, itulah yang namanya toleransi. Kalau Anda masih nebeng dengan kami, masih nempel menyangkut-nyangkutkan Bapak Abraham kami yang adalah nenek moyang kami karena iman kami kepada Kristus, artinya Anda tidak bertoleransi di sini. Gitu. Jadi saya harapkan umat muslim jangan pernah lagi nebeng dengan kitab kami. Ini kitab kami. Kami tidak perlu dengan kitab Anda. Dan kami berdiri dari abad 1 tanpa kitab Anda. Tetapi sedangkan jadi sama ya. Sedangkan Anda harus mengimani kitab-kitab sama nabi-nabinya bangsa Israel. Karena antara Arab dengan Israel itu tidak pernah ada hubungannya. Kenapa? Saya tunjukkan ayatnya ya. Nih. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Mazmur Daud, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Allah kami itu tidak pernah memberitakan firman itu kepada bangsa Arab. Ya, gini Pak. Makanya saya bilang kita nggak ada hubungan. Ya, Yakub yang di dalam Quran Anda berbeda dengan Yakub yang di dalam Quran kami. Demikian Daud ya. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Yakub ini Israel. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Daud sudah mengatakan haleluya. Ya. Jadi hukum-hukum Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang di kitab kami, orang Arab tidak kenal. Makanya kalian sunat pun kalian tidak tahu. Syariatnya dari mana saya tidak tahu. Itu hanya ada di hadis-hadis ya. Atau kitab-kitab Anda yang lainnya gitu ya. Dan Taurat pun kalian itu tidak tahu sama sekali. Kurban itu pun tidak tahu. Nah ini makanya bertoleransilah bahwa Allah yang di dalam kitab kami bukan Allah yang di kitab Anda.
nabi-nabi yang di kitab kami, bukan nabi-nabi yang di kitab Anda. Jadi jangan pernah menyatu dengan kami, karena toleransi itu bukan menyatukan perbedaan, tetapi memberikan ruang atau membiarkan orang dengan imannya dan kamu dengan iman kamu sendiri. Itulah yang namanya toleransi, Pak Mamat. Silakan. Ya, siap, Pak. Iya, seperti itu ya. Tapi thank you, Pak. Ini diskusi yang keren. Bapak juga sepertinya memahami Quran Anda dengan baik, ya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita adalah mari kita bertoleransi dengan cara apa? Membiarkan agamamu menjadi agamamu dan agama saya menjadi agama saya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, Pak Rahmat. Ya, Tuhan memberkati, sehat selalu. Haleluya. Amin. Ya. Mantap. Saya respect sama Bapak yang seperti ini, dan dia juga tadi itu mendengarkan ya diskusi kita. Keren. Apresiasi buat ada 2 orang tadi juga, Bapak yang sebelumnya saya juga apresiasi ya. Keren sih ini ya. Jadi harusnya seperti inilah umat muslim. Biarkan agamamu menjadi agamamu dan agama saya menjadi agama saya. Gitu ya. Thank you Pak Tobias. Waduh, keren banget nih Pak Tobias juga ya. Terima kasih atas berkat-berkatnya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Oke. Ini ada siapa nih? Halo, Florideor. Halo, Florideor. Selamat pagi. Pertekan bapaknya ya. Thank you Pak Tobias ya. Berkah selalu. Silakan teman-teman muslim, mungkin tadi ada juga yang mau berdialog, yang mau berdiskusi. Kita tetap membuka forum untuk bertanya dan kami menjawab sesuai dengan iman kami ya. Jadi jangan nempel-nempel dengan iman kami juga gitu. Kalau mau bertanya, bertanyalah dengan baik dan etika yang baik seperti Pak tadi ya. Itu. Oke, kita naikkan lagi nih ya. Halo, PP Ramadan. Belum ya? Thank you Pak Tobias. Wih, bagus sekali nih, ada mahkota-mahkotanya. Halo, siapa nih? Belum juga ya. Laksamana, di sini ada Laksamana sama PP Ramadan. Alfi. Salam semuanya yang baru bergabung, salam ya. Halo Alfi Ade. Halo. Oke, ini sepertinya tertekan ya. Oke, komenkan. Halo Narzak. Halo. Ya. Selamat pagi Pak Narzak. Oh, selamat siang. Ya, silakan Pak Narzak. Boleh, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan Pak Narzak? Enggak, ini sih apa salam toleransi. Pak Narzak. Iya, salam. Enggak, ini sih apa salam toleransi. Pak Narzak. Iya, salam. Enggak, ini sih apa Oke, silakan Pak Narzak, ada yang mau ditanyakan? Ya, salam toleransi ini maksudnya gimana? Iya, bertoleransi. Anda membiarkan agama saya pun membiarkan agama Anda gitu. Itulah arti toleransi. Oh, gitu. Ya, karena sekarang ini banyak sekali room-room ya, forum-forum buka diskusi. Dia agama Islam tapi membahasnya Alkitab saya. Kalau saya jelas membahas Alkitab saya. Gitu. Jadi biarkan toleransi itu berjalan di Indonesia supaya tercipta kedamaian. Jangan juga ada umat-umat yang saling mengolok-ngolok gitu. Karena saya nggak suka mengolok-ngolok.
Gitu. Makanya kenapa saya buka forum seperti ini. Iya. Kenapa, Pak? Sebenarnya sih nggak boleh saling mengolok gitu ya. Betul. Kalau dalam Islam sendiri sih memang ada sih la ikraha fiddin gitu kan. Tidak ada pemaksaan dalam berkeyakinan atau beragama. Gitu ya. Oke. Benar. Tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama, betul ya Pak ya? Betul. Iya. Apakah ini juga diajarkan oleh iman Anda Pak? Iya, ada dalil kok dia. Oke. Lalu bagaimana dengan ini Pak ya? Bagaimana dengan At-Taubah ayat 29 ya? Ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang tidak mengikuti agama yang hak Islam. Orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dan patuh, dan dengan patuh dan mereka tunduk. Nah, di sini diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak beragama Islam nih Pak. Oh, gitu. Gimana nih Pak? Itu tuh dijelaskan lagi di ayat yang lain. Maksudnya begini, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Nah, itu artinya begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu di jalan Allah gitu. Diperangi dulu baru kita membela diri gitu sebenarnya. Di ayat intinya, mana tuh Pak? Al-Baqarah juga ada. Cuman saya nggak buka data soalnya, nggak hafal data. Tapi kalau ayatnya sih saya hafal. Oke. Jadi itu perintah memerangi orang yang memerangi gitu Pak? Perintahnya itu sebenarnya bukan perintah untuk berperang, tapi perintah untuk membela diri aja. Oh, membela diri. Jadi umat Islam itu diperintahkan untuk membela diri. Ketika mau diperangi. Dengan membayar jizyah gitu, upeti gitu. Bayar jizyah? Iya, itu tadi. Bayar jizyah itu kan itu sampai mereka tunduk. Itu ayatnya itu. Nah, itu sudah dalam konteks peperangan kalau sudah terjadi perang. Nah, ini makanya tadi At-Taubah tadi dikatakan perangi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai mereka bayar jizyah dengan patuh dan tunduk. Iya, maksudnya kan ketika nanti diperangi umat Islam ini ceritanya kan gitu. Ketika orang Islam ini diperangi, sebagaimana sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Rasulullah kan gitu. Nah, ketika diperangi terjadi dah peperangan karena membela diri umat Islam ini kan. Nah, nanti ada di situ bayar jizyah untuk para ini tawanan gitu loh. Oh, udah diperangi disuruh bayar lagi gitu ya? Bukan disuruh bayar lagi, untuk jaminan sebenarnya jizyah itu loh. Bagi tawanan-tawanan perang. Oh, kalau tidak mau diperangi bayar gitulah ya? Enggak, buat keamanan ini tawanan perang. Oh, jadi tawanan ini disuruh bayar gitu? Udah ditawan disuruh bayar lagi gitu? Mana nih? Iya, maksudnya disuruh bayar, maksudnya biar dia tuh dalam keadaan aman gitu, dalam tawanan perang gitu loh. Oh, jadi supaya dia lagi ditawan aman ini bayar lah ya. Ini kayak orang kayak misal kalau kita bilang pedagang kaki lima, supaya nih aman nih ya, nggak diacak-acak sih sama preman pasar kaki lima, kamu harus bayar gitu ya gitu. Itu kan sebenarnya istilahnya jizyah, tapi kalau sesama muslimnya kan zakat, ibaratnya zakat begitu. Sebenarnya zakat. Iya, semua sebenarnya bayar, cuman istilahnya ke yang dalam pengawasannya orang non muslim disebutnya jizyah gitu. Tapi ini katanya untuk orang-orang yang tidak beriman katanya. Iya kan, pada dasarnya kan mereka belum. Jadi beriman. Kalau yang beriman nggak dipalak gitu ya? Bahasanya bukan jizyah tapi zakat. Gitu. Oh, zakat. Gitu aja. Siap. Berarti ini kalau diperangi boleh memerangi balik ya Pak ya? Iya, siapapun sebenarnya kalau udah diperangi duluan ya pasti ada insting membela diri kan. Ya sebenarnya manusiawi hal yang kayak gitu tuh. Cuman dijelasin di dalam kitab Al-Quran gitu. Iya.
Jadi ini berlaku lah ya sampai sekarang gitu ya. Ini berlaku, siapapun juga, agama manapun juga kalau diperangi pasti ada insting sebetulnya untuk membela diri, bukan harus ada perintah dari Alkitab atau dari manapun gitu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya insting juga gitu. Iya. Oke. Kodrat manusia kan membela diri itu kan. Jangankan manusia, binatang aja dan semut aja kalau diinjak pasti gigit kan gitu peribahasanya. Oh begitu. Lalu bagaimana dengan An-Anfal ayat 12 Pak? Apa itu? Nah saya juga agak-agak ngeri sih Pak ya. Nih, ini seruan untuk orang beriman ya Pak ya. Kalau tadi kan itu karena diperangi. Nah kalau ini gimana nih Pak? Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa ketakutan dalam hati mereka, di dalam hati orang-orang kufur. Maka tebaslah bagian leher mereka dan potonglah tiap ujung-ujung jari mereka. Nah kalau ini gimana nih Pak? Ini juga apa nih alasannya untuk meneror ya, jadi karena memberikan rasa takut itu kan teror ya, dalam rupa teror. Nah, Terus itu diperintahkan, jadi Anda diperintahkan meneguhkan iman Anda dengan cara menebas dan memotong jari. Itu ayat ini sudah berbicara tentang fenomena perang. Istilahnya udah di medan perang ini. Jadi ini perang. Iya. Orang perang kan sudah sama-sama pegang senjata, udah berhadapan kan gitu. Jadi teguhkanlah imanmu gitu loh maksudnya. Jadi kalau memang untuk membunuh lah ya. Oke. Iya, kalau nggak membunuh otomatis dibunuh. Orang mau dibunuh duluan. Kan gitu kan ceritanya. Membela diri lah. Balik lagi ke membela diri sebenarnya konsep perang tuh dalam Islam. Itu aja. Siap. Jadi kalau nggak diperangi mah enggak ya Pak ya? Nggak bakalan. Orang Islam itu agama damai, rahmatan lil alamin. Agama damai ini. Kalau misalnya nih Pak, orang Kristen mau mendirikan gereja itu dibolehin nggak sih Pak? Ya boleh lah, asalkan ada izin gitu, ya kan? Proses-prosesnya kan kayak ini. Emang semua masjid ini punya surat izin ya Pak ya? Hah? Iya, jadi kayak misalnya tiba-tiba membangun masjid, membangun musola, ini semuanya ada surat izin ya? Ya maksudnya izinnya tertulis atau Oke. Siap. Kalau nggak ada surat izin nggak boleh ya? Iya, kaitannya ke kebijakan ini kan, kearifan lokal lah kalau bahasa itu. Oke, siap ya. Mudah-mudahan ya seperti yang dikatakan Pak Narzak ini benar-benar terjadi ya di Indonesia ya. Inilah yang namanya toleransi. Ya kan? Sebenarnya menurut saya sih ya pribadi ini, menurut hasil telah saya, hasil kajian saya, nah Islam sama Kristen beda tipis saja. Beda tipisnya tuh kayak gimana tuh Pak? Prinsip ajarannya sama sebetulnya, cuma beda tipisnya nih. Persoalannya ke ini aja sih, ke Yesus. Menurutku ini. Beda tipis. Memangnya orang Islam mengingat dan menguduskan hari Sabat Pak? Bukan, maksudnya beda tipisnya di sini. Kalau Yesus menurut itu sebagai unsur dari ketuhanan kan, gitu, unsur dari bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan, maksudnya ya, Trinitas kan dia. Tuhan saya nggak dibagi-bagi masalahnya Pak. Ya, kan ada istilahnya kan Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Nggak ada juga Tuhan Bapa, itu nggak ada. Oh beda berarti? Nggak ada itu. Jadi kan orang Kristen ini kan, memang ya orang Kristen dan semua para rasul itu ya memang menyaksikan Tuhan itu datang dalam rupa manusia, itulah Tuhan Yesus. Nah, lalu abad ke-7 Tuhan kami dinabikan, dianggap nabi. Nah ini kan ini nggak izin tiba-tiba main comot dijadiin nabi, ini kan izin dulu lah minimal. Yang namanya main comot-comot Tuhan orang dijadiin nabi ini
namanya toleransi ya, kalau bisa ya izin lah gitu. Kan kita jangan dibilang beda tipis, nggak ada izin menabikan Tuhan saya, dinabikan, udah dinabikan, didebat lagi. Woi, Tuhan kamu itu sebenarnya nabi toh. Nah ini kan nggak sopan gitu, udah ngambil, nggak ada izin, nuduh-nuduh, fitnah-fitnah, ini di mana toleransi? Gitu Pak, ini saya bingung ini. Sejak kapan Tuhan kami jadi nabi Anda? Ini dari mana ini izinnya ini? Ya kan tadi ngomongin surat izin ya. Gereja boleh berdiri kalau ada izin. Nah ini kalau Tuhan orang jadi nabi ada izinnya nggak? Karena begini. Jadi kan bicara ini ya. Kalau dari Al-Qur'an ya, Islam. Kalau Al-Qur'an itu kan sudah menjelaskan sebelumnya, ada penjelasannya di ayat itu bahwa Nabi Isa yang istilahnya Yesus itu kalau di Kristen kan, itu sebelum masanya berakhir, ini masa masih hidup, dia tuh pernah menitipkan kalimat gitu. Maksudnya dia memesankan kepada Bani Israel dulu, sebelum aku mati, nanti setelah aku nanti ada Rasul lagi, namanya Ahmad gitu. Nah ini di mana nih tertulis di dalam kitab Isa yang di Al-Qur'an ada jelas tuh. Oh berarti ini klaim Nabi Anda juga dong, klaim kitab di abad 7 dong. Kecuali ada kitab di abad 1 yang memverifikasi klaim di abad ke-7 ini. Nah seperti yang Anda bilang tadi, Isa menitipkan nanti ada nabi lagi. Nah sementara Isanya tidak pernah menulis ini di dalam kitabnya Isa gitu. Gimana saya bisa percaya klaimnya dari nabi Anda dan untuk Anda dan tidak ada verifikasi gitu ya. Kecuali tadi ya, Isa ini punya Injil, terus Injilnya ada nih di abad 1, terus ada tulisannya aku titipkan nanti ada nabi lagi. Nah itu baru mungkin saya akan terima dengan akal saya gitu ya. Ini masalahnya nggak ada juga Injil Isa yang demikian, terus tiba-tiba Tuhan saya dinabikan gitu. Gitu Pak. Jadi kalau Anda bawa data ya di luar data abad 7 harusnya, karena Isa kan bukan di abad 7, atau Isa ini sebenarnya sejaman dengan Nabi Anda di abad ke-7. Ya enggak lah. Nah, mana dulu nih? Kalau memang Isa berkata demikian, Isa harus menunjukkan bukti otentik, dia mengatakan itu ada nabi nih, aku titipkan gitu ya. Karena Isanya juga saya nggak tahu ini nulis di mana gitu. Kapan hari Isa punya Injil gitu. Injilnya yang mana pun saya tidak tahu gitu kan. Jadi ini masih klaim sepihak sih Pak sebenarnya. Klaim di dalam kitab Anda gitu. Klaim kitab Anda ya bagaimana membenarkan dirinya gitu. Karena untuk membenarkan klaim Anda harus punya 2 atau 3 saksi atau 2-3 bukti lain. Silakan Pak Narza. Gimana agak kan gini kan, kita ini berkeyakinan berdasarkan kitab ya kan, kitab suci lah gitu. Nah ketika kalau Bapak berimankan kitab suci, saya mau berimankan Tuhan Yesus karena Tuhan saya datang sendiri dan mengatakan dirinya adalah Tuhan dan Tuhan itu betul, Tuhan itu punya kitab suci dong, masa nggak punya? Tuhan saya nggak punya kitab suci. Tuhan saya nggak punya kitab suci, makanya nggak ada yang namanya Injil Yesus. Terus yang Anda pakai itu di itu situ kesaksiannya Rasul kami dan kesaksian Nabi kami. Tuhan itu memang nggak ngasih kitab suci. Jadi asumsi teologis di dalam iman Anda, Tuhan itu memberi kitab. Nah, sementara orang Kristen tidak pernah mengimani Tuhan memberikan kitab. Gini dikit biar kita nggak selisih paham. Ini biar Anda tahu aja, ini saya kasih tahu ya. Kami itu tidak beriman kepada kitab. Karena Tuhan kami datang dalam rupa manusia, bukan dalam rupa kitab. Dia tidak memperkenalkan dirinya dalam bentuk kitab, tapi langsung datang. Betul. Nah, sekarang aku ikut sama Anda. Anda bilang tadi nggak punya kitab, ya kan? Nggak punya kitab. Betul. Tapi pemberitaan itu lewat apa? Tulisan gitu? Langsung. Allah kami itu langsung datang. Itulah Tuhan Yesus. Dia langsung datang kepada yang sekarang Anda baca ini loh, yang aku tanya, yang Anda baca. Kabar ini makanya kamu harus paham.
Islam. Jadi Tuhan kami memberitakan hukum-hukumnya itu langsung. Datang dalam rupa manusia, datang dalam rupa malak Yahweh atau malaikat Tuhan, datang dalam rupa api. Itulah yang dituliskan para nabi dan para rasul. Jadi Tuhan kami nggak pernah nurunin kitab seperti asumsi teologis Anda bahwa Tuhan Anda menurunkan kitab kepada Musa, kitab kepada Daud, kitab kepada Isa. Nah ini nggak ada. Inilah perbedaan itu, inilah bentuk toleransi itu. Ya, Anda mengimani Tuhan Anda nurunin kitab, kami tidak demikian. Karena Allah kami itu nggak pakai buku-bukuan, nggak ada mesin fotokopi juga dari sorga ya. Dia datang langsung dan menyatakan dirinya kepada nabi dan para rasul dan kepada seluruh bangsa Israel. Seperti itu Pak Narsa. Silakan Pak Narsa. Silakan dibuka mic-nya Pak Narsa. Oke. Saya lagi di mobil soalnya ini, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Siap. Semoga dari sini Bapak mengerti ya. Oke, siap. Aman Pak. Jadi Tuhan kami itu tidak pernah menurunkan kitab seperti yang kalian narasikan gitu. Oke, Ya. betul. Terima kasih Pak Narsak. Tuhan memberkati. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, Pak, ya. Boleh nggak kita ini lagi satu lagi? Oh boleh. Silakan. Kita take and give gitu ya, sharing ya. Boleh. Ya sebenarnya tulisan dengan kitab itu sebenarnya artinya sama loh. Tuhan kami juga tidak memberikan itu kitab masalahnya. Iya terserah. Tuhan Yesus itu menulis hukum Taurat dengan jarinya, tapi itu bukan kitab karena itu adalah dua loh batu. Oke. Pokoknya apapun bentuknya menurut saya ya, tulisan itu secara etimologi sama dengan kitab. Karena secara etimologi kitab itu artinya tulisan, bukan buku, bukan. Ini harus dicatat. Oke, silakan. Lalu? Ya sama, tulisan itu apapun bentuknya, entah dia di kertas atau dimanapun, ketika dia tertulis itu disebut kitab. Ya. Oke, sekarang saya tanya, Quran ini kitab? Kitab, karena dia tertulis. Pertama sekali tertulis di mana? Ya? Pertama sekali tertulis di mana? Itu kita kan harus belajar sejarah lagi. Kita masuk ke sejarah lagi tuh Mbak. Ya karena dari teman muslim yang saya dengar ya, Quran itu adalah penghafalan, bukan tulisan. Ketika diturunkan juga nggak dalam bentuk tulisan. Itu. Nah, jadi kalau Anda beriman kepada tulisan atau penghafalan, ya nggak apa-apa. Itu adalah dogma Anda. Di kitab itu tulisan. Anda mau cari kemanapun kamusnya. Jadi Quran ini, oke sebentar. Quran ini tulisan bukan? Kalau kata Quran itu bacaan. Iya, bacaan itu tulisan bukan? Etimologi lo kita bahas nih. Saya tahu Quran itu bacaan. Apakah bacaan itu adalah tulisan? Bukan, bacaan itu ketika saya baca tanpa tertulis itu bisa disebut bacaan loh Mbak. Oke, jadi bacaan apa yang diberikan kepada Musa? Bacaan kepada siapa? Musa, Nabi Musa. Anda. Iya, bacaan apa yang diberikan Tuhan Anda kepada Musa? Oh, kepada Musa itu kan wahyu, langsung. Oh, tidak menurunkan kitab? Di Quran dikatakan diturunkan kitab. Saya juga bingung ini. Ya, di dalam Quran Anda juga diberikan Injil kitab kepada Isa. Ini jadi yang benar yang mana nih? Udah mulai Islaman ini. Proses pemberitaannya itu kan lewat wahyu, yang disebut wahyu. Jadi Allah tidak menurunkan kitab ini. Kalau dia sudah tertulis. Jadi Taurat itu wahyu atau kitab? Kalau dia tertulis maka menjadi kitab. Ya, saya tahu itu. Jadi Taurat ini wahyu atau kitab? Taurat ini wahyu dong. Bukan kitab. Ketika ditertulis menjadi kitab. Oke. Tertulis nggak? Sekarang saya tanya, Taurat ini pertama sekali diterima Musa ini dalam rupa wahyu apa kitab? Ya pertama kan otomatis wahyu dong. Nah lalu di dalam Quran Anda dikatakan telah diturunkan kitab. Sudah dikatakan wahyu. Jadi yang mana nih? Anda menolak Quran Anda sendiri atau gimana nih? Mulai kayak kekristenan atau Anda mau historikalnya kan kita pada koridor Quran Anda?
Nah, historikalnya kan perlu kita baca kan pada saat itu, setelah itu kan baru tertulis, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Jadi, Yes. jadi sebenarnya Anda berseberangan dengan iman di dalam Quran ya, gitu ya. Karena Allah jelas menuliskan, tertulis di dalam Quran, menurunkan kitab, bukan wahyu. Ya, jadi ya Anda kalau mau berperang dengan Quran Anda ya silakan. Jangan dipisah. Saya nggak pernah memisah, silakan sendiri baca sendiri. Tadi kita buka ya, ada bapak-bapak tadi kesini ya, Pak apa tadi namanya ya, Pak Muhammad Rahmat ya, bahkan menunjukkan menurunkan kitab. Ya ini saya nggak tahu, ini terserah bapak mau berseberangan dengan Quran Anda atau tidak ya, itu nggak apa-apa. Oh, dan yang jelas tidak berseberangan dong, sesuai dong. Oke, jadi sebenarnya Taurat ini wahyu atau kitab? Wahyu. Jadi Tuhan salah menuliskan surat ini ya. Oh, yang mana nih? Atau Bapak udah mau jadi panitia Tuhan nih? Ya, nggak apa-apa. Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Lah, ketika wahyu itu tertulis menjadi sebuah tulisan, maka disebutlah itu kitab suci. Kalau Bapak menjelaskan seperti ini, berarti Bapak sudah jadi jubirnya Tuhan. Karena Tuhan Anda tidak pernah menuliskan seperti itu, tetapi Anda bisa mengasumsikan demikian. Ya saya nggak tahu ya. Hukum tertinggi di dalam iman Anda Bapak atau Tuhan, saya nggak tahu, terserah Bapak sih Pak. Yang menulis itu bukan Tuhan langsung, bukan, saya keliru. Nggak apa-apa, ini kan iman Anda, nggak apa-apa. Iya, sama aja kan, makanya aku bilang tadi beda-beda. Jangan sama, kalau saya tegas, saya tidak ada, Tuhan saya nggak nurunin kitab. Tapi Tuhan Anda ada tulisan. Kitab. Tapi Anda baca tulisan, ayo coba. Tulisan itu adalah kesaksian. Jadi yang saya terima pengajaran itu boleh Anda bilang kesaksian lisan dan tulisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tuhan saya tidak pernah menuliskan kitab, udah saya bilang, dan tidak pernah menurunkan kitab. Dan ini tetap fokus. Jadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang sudah kami raba dengan tangan kami, yang sudah kami lihat, yang sudah kami saksikan, itu yang kami beritakan kepadamu. Bentuknya kan tulisan dong yang diraba itu, ya kan? Sejak semula Rasul itu tidak pernah, nih saya kasih tahu, sejak semula Rasul itu tidak pernah menginjili dengan buku, tetapi dengan lisan, dengan apa yang mereka saksikan, itulah yang mereka beritakan. Terus kenapa ditulis? Jadi Injil itu bukan bicara kitab, Injil itu bicara pribadi Tuhan saya. Iya, tapi pemberitaannya lewat tulisan dong. Kami tidak diberitakan lewat tulisan saja, tetapi lewat lisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ajar lisan lalu dituliskan. Kenapa ada penulisan ini, Pak? Ini saya kasih tahu sejarahnya. Jadi ada bidat. Ini baru ditulis di kanon seperti ini abad 4, Pak. Jadi Anda harus tahu, kekristenan itu sudah berdiri di abad 1 tanpa kitab. Ini di kanon seperti ini karena banyaknya ajaran-ajaran sesat. Makanya kenapa gereja mengkanon kitab kami yang kalian asumsikan bahwa Tuhan kalian menurunkan kitab kepada kami. Jadi makanya saya bilang, ini adalah produk gereja. Jadi gereja kami yang mengkanon menjadi seperti ini. Sejak semula Tuhan kami itu tidak pernah menurunkan kitab. Ini adalah kristalisasi dari ajaran para rasul. Ingat, kristalisasi dari ajaran para rasul untuk menentang bidat yang bernama Marcionisme. Itu yang untuk orang-orang Muslim yang mengira Tuhan kami itu nurunkan kitab, ini salah besar. Ya, ini saya kasih tahu, kami tidak beriman kepada ini. Tetapi kami beriman kepada pemberitaan para rasul. Ini adalah produk gereja. Sejak semula Kristen itu diajar bukan dengan kitab. Ya. Kami bukan agama kitab. Kristen sudah berdiri tanpa kitab. Anda boleh bersikeras bilang tidak punya kitab. Bukan bersikeras. Saya sedang memberitahu kepada Anda, ya, jangan pernah lagi gini Pak Narizal.
jangan pernah lagi nebeng sama kanonisasi bapak-bapak gereja, karena ini bapak-bapak gereja. Dia mengabadikan ajaran itu dalam rupa tulisan supaya tidak ada bidat yang mengajarkan kesesatan di antara orang Kristen. Oh, jadi jangan diklaim lagi. Ini sebagai kitab yang diturunkan sama Tuhan Anda. Ini kan banyak nih ya orang-orang yang awam ya, orang awam Islam yang tidak tahu tentang iman saya, lagi sok-sokan gitu bahas-bahas kitab saya. Padahal kitab saya sama sekali bukan kitab yang diturunkan Tuhan kalian gitu. Ini saya kasih tahu aja ya, seperti Juma, Rifa, Nandar, siapa lagi tuh ya, Faruk. Itu adalah orang-orang awam yang tidak pernah tahu ajaran Kristen tapi sok-sokan buka kitab kami dan mendebat agama kami ya, seperti Dondita, dia nggak ngerti-ngerti apapun gitu tentang ajaran Kristen, sok-sokan mengatakan Tuhannya dia menurunkan kitab kepada Tuhan kami. Ini saya makanya ketawa ya nengok orang-orang teman-teman Pak Narzak ini bikin kajian tapi bahasnya kitab kami gitu loh, ngerti kagak? Kadang-kadang pengen ketawa ya. Injil Isa. Injil itu ini. Injil itu adalah ini pribadi. Injil itu adalah ini. Apa tuh? Ini Tuhan kami yang digambarkan oleh Rasul. Jadi Injil itu adalah manusia Yesus, bukan kitab. Cuman karena Rasul Lukas menggambarkan ini bahwa Yesus itu adalah sang pencipta dengan cara menggambarkan kitab kehidupan ini. Ini kitab kehidupan ya. Ini bukan Injil Isa ini. Makanya mainnya jangan di gereja. Kalau orang yang Bapak dipegang, sabar. yang dipegang. Ya. Ini kitab kehidupan. Nama saya ada di sini. Namanya. Stop. Anda jangan bilang salah, Pak. Ini Rasul Lukas yang bilang. Anda, makanya saya bilang jangan main di gereja kalau buta huruf. Mending nanya langsung sama imamnya. Ya, jangan maksa, Pak. Ingat, jangan maksa ya. Ini nama saya Agatha O Palermo ada di sini. Nama orang-orang yang dibaptis ini tertulis dalam kitab kehidupan. Yesus itu adalah sang Injil yang menciptakan kami semua, yang namanya ada di sini. Jadi Isa nggak pernah pegang Injil. Ya, ini ada di gereja Hagia Sophia, gitu ya. Itu gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Anda boleh main ke Turki. Itu adalah gereja kami dan ini gambar ini masih ada. Saya kemarin tampilkan videonya waktu teman saya ke Turki. Harusnya saya yang ke Turki waktu itu, tidak jadi. Dan Yesus itu memegang kitab kehidupan, bukan memegang Injil Yesus. Ini makanya saya bilang kalian itu tidak mengerti apa-apa tentang iman kami, cetek banget mengira Isa dikasih Injil. Padahal ini kitab kehidupan gitu ya Pak ya. Makanya kalau misalnya nggak tahu apa-apa mending nanya sama Oten. Oten itu tidak pernah diberi kitab gitu ya Pak Narzak ya. Semoga ini jadi pembelajaran juga bagi teman-teman yang tidak tahu apa-apa tentang iman orang Kristen ya. Untungnya ya Rasul Lukas melukis itu. Coba kalau Rasul Lukas tidak melukis, mana ada narasi Injil Isa. Nggak akan pernah ada Injil Isa, narasi Injil Isa kalau nggak gara-gara Rasul Lukas menggambar ikon ini. Seperti itu ya Pak Narzak ya. Salam toleransi. Itu ya. Apa kabar coba? Seandainya Rasul Lukas dan Kaisar Konstantin atau gereja-gereja itu tidak menggambar ikon di semua gereja, ya. Apa jadinya iman sebelah? Makanya jangan kaget juga ya. Bunda Maria itu seperti ini. Ini Oten pertama ya, berkerudung. Nah, ini Yesus itu memegang ini nih. Kenapa gulungannya terbuka? Ini dimaksudkan adalah ketika Yesus itu mengajar. Ini.
Jadi ketika 12 tahun Yesus tuh sudah mengajar. Dia ini, kenapa Rasul Lukas menggambarkan ikon ini? Ini adalah teologi dalam warna. Ini banyak orang-orang yang tidak tahu. Jadi iman Kristen itu bukan dari kitab. Kami bukan agama kitab. Tapi kami ini adalah agama jalan Tuhan. Atau agama yang lurus. Karena pengikut Yesus disebut adalah pengikut jalan Tuhan. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Gitu ya. Mantap. Ini si Paulian bilang, nauzubillah min jalik, ya nggak apa-apa. Ini iman saya. Kami bukan agama kitab. Ya, jadi jangan lagi pernah menuduh ada Injil Isa. Karena Yesus itu bukan membawa Injil. Iya, memang sekeren itu gereja itu menjadi bukti sejarah, ya kan? Bukti sejarah bahwa kekristenan itu berdiri atas iman para rasul, bukan atas dasar kitab. Ya, sekali lagi saya katakan, ini adalah kristalisasi dari ajaran para nabi dan para rasul yang dikanon oleh gereja oleh sebab adanya bidat marsionisme. Nih, jadi kalian harus tahu sejarah pengkanonan ini, Konsili Kartago di abad keempat. Iya, karena Marsion itu milih-milih ajaran. Nggak bisa, ajaran itu harus seperti yang diajarkan para rasul. Ini kitab kehidupan ya, bukan Injil Yesus. Karena Injil itu cuma ada 4 Injil sinoptik ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Yesus nggak ada. Apalagi Injil Barnabas. Jadi kalau kalian mau belajar sejarah boleh. Nanti kita buka lagi sejarahnya ya. Itu namanya kitab kehidupan. Ini thank you ya teman-teman yang udah support saya. Saya udah live agak lama juga ini ya. Hampir 4 jam ya. Thank you supportnya ya Pak Tobias. Thank you so much. 12%. Bang Kicoy, Jerry, Toko Mama, Devi, Tikshop, Good, Bimo, Hendra, Romi, Aris, dan semua yang nggak bisa saya sebutkan, yang udah tap thank you ya. Untuk teman-teman yang merasa terberkati oleh pelayanan saya, kalian boleh berbagi kasih dengan saya untuk mendukung pelayanan saya melalui rekening ada di bio ya, itu ada Saweria atau rekening langsung ya. Yang berkenan membantu pelayanan saya boleh donasi ke situ gitu ya, langsung kepada saya. Ingat teman-teman, saya tidak punya akun Facebook, tidak punya akun YouTube, saya cuma punya akun TikTok ini. Jadi kalian boleh DM langsung atau berinteraksi dengan saya langsung melalui DM atau live saya. Kalian boleh naik di live saya secara streaming di TikTok ini ya. Terima kasih untuk yang udah tap, terima kasih yang sudah memberikan gift, terima kasih yang sudah support saya dan selalu mendoakan saya akan kesehatan saya. Kiranya Injil semakin diberitakan kepada seluruh pelosok negeri. Kita bisa menjangkau mereka melalui internet. Puji Tuhan, ini adalah kebaikan dari Tuhan Yesus ya. Tetap semangat teman-teman Kristen menjalani puasa Prapaskah, baik yang Katolik dan yang Puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi yang dapat kita saksikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jangan lupa dukung dan juga support channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih ya buat dukungannya, doa kami selalu menyertai saudara. Saudaraku, video ini cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Amin.